Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Agustina dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, saya akan melakukan praktikum tentang penurunan tekanan uap. Apa sih itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap yaitu suatu keadaan di mana tekanan uap larut akan turun akibat adanya zat terlarut. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Baiklah, langsung saja kita persiapkan alat dan bahannya. Langkah kerja pertama, masukkan air hangat 120 ml ke mesin mesin gelas. Langkah kedua, masukkan 1 sendok garam ke gelas berlabar larutan garam. Aduk-aduk sampai terlarut. Selanjutnya, masukkan cuka ke dalam gelas larutan cuka. Aduk-aduk sampai terlarut. Nah, setelah menunggu beberapa jam, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak adalah pada uap air pada gelas air murni. Sedangkan pada gelas berisi air plus garam, uap airnya sedang. Dan pada gelas berisi air plus cuka, uap airnya cukup banyak. Nah, proses apa ya yang menyebabkan air dapat menempel pada titik gelas? Yaitu, jadi air dapat menempel pada titik gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Nah, kenapa butiran pada tutup gelas berbeda-beda ya? Jadi, hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum tadi yaitu semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dua gambar, yang keduanya diisi dengan air murni. Akan tetapi, salah satunya nanti akan ditambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Perhatikan animasi berikut. Pada suatu waktu, air akan menguap, sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi fase uapnya. Sehingga akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap pelarut murni atau P0. Kemudian yang sebelah kanan, saya tambahkan suatu zat terlarut, dan ini kita sebut larutan. Maka pada suatu waktu tertentu, molekul air akan mengalami penguapan. Namun, ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fase uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan suatu tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat lebih detailnya, jumlah partikel gas yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga ketika dibandingkan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanan pada pelarut murni. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap atau yang kita sebut sebagai delta P.